Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ya, jumpa lagi dengan Pak Edi. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Kita masuk pada bab 2 yang berjudul mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Itu ya. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Pak Edi. Poin yang pertama anak-anak, Pak Edi akan menjelaskan yaitu mengenal sifat Al-Qawi atau Maha Perkasa. Ya, Asmaul Husna sendiri itu berarti bahwa nama-nama yang baik, nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah yang berjumlah 99 yang setiap pagi saat kita pelajaran di madrasah itu kita baca bersama-sama. Itu ya, ada yang jumlah 99 itu. Kita belajar tentang Asmaul Husna Al-Qawi. Ya, Al-Qawi artinya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha perkasa. Nah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Gitu anak-anak ya. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh makhluk dari ciptaannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qawi bisa juga berarti pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan selamanya. Itu ya. Keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat abadi atau kekal. Seperti firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 21 dan Quran surat Al-Anfal ayat 52 tuh yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim kataballahu la akhlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz ya. Di sini dijelaskan bahwa Allah itu mensifati dirinya dengan sifat Al-Qawi ya. Al-Qawi ini ya, ini Al-Qawiyun ini Allah mensifati dirinya dengan sifat Al-Qawi artinya maha kuat lagi maha perkasa, zizun perkasa. Itu ya. Ya. Di sini bahwa Allah itu yang mempunyai kekuatan. Itu ya. Selanjutnya di surat Al-Anfal ayat 52 juga berbunyi Allah itu maha kuat ya, lagi amat keras siksaannya. Nah, ini juga menjelaskan bahwa Fir'aun itu makhluk tapi mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Padahal dia tidak mempunyai kekuatan. Ya, kekuatannya itu berasal dari Allah juga, ya toh. Manusia bisa jalan, bisa macam-macam, bisa melakukan kegiatan itu ya kekuatannya berasal dari Allah. Itu ya. Maka dijelaskan oleh Allah bahwa Allah yang memiliki kekuatan. Lagi amat keras siksaannya karena menjelaskan bahwa Qarun itu mengaku sebagai Tuhan. Maka siksaan Allah itu keras sesungguhnya seperti itu. Itu ya. Selanjutnya anak-anak, hikmah yang bisa kita ambil saat kita mempelajari sifat Allah Al-Qawi ini, yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sumber kekuatan. Nah, jadi kita saat meminta pertolongan, meminta kekuatan dengan Allah, saat dalam kesulitan ya mintanya sama Allah, meminta kesembuhan mintanya sama Allah. Itu ya. Terus memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Terus kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik tetapi kuat secara mental. Itu ya, keimanan kita juga harus meningkat. Secara mental maksudnya seperti itu. Enggak hanya fisik tok, ngangkat-ngangkat kuat, diri kuat tapi mental juga. Sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang lain. Itu ya, sifat Allah Al-Qawi. Poin yang kedua anak-anak, kita akan belajar mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, yaitu Allah Maha Mandiri.
Makna Asmaul Husna Al-Qayyum sendiri itu artinya Allah Maha Mandiri, ya. Allah itu mandiri, tidak butuh yang lain. Tapi yang lain itu butuh Allah, ya. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan dirinya mempunyai sifat Al-Qayyum itu ada pada 3 ayat. Yang pertama dalam Al-Baqarah ayat 255, Ali Imran ayat 2 serta surat Toha ayat 11. Yang di Al-Baqarah ini ada pada ayat kursi, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu menjelaskan dirinya bahwa Allah itu mempunyai sifat al-qayyum. Ya, artinya maha mandiri atau ya. Al-Qayyum sendiri memiliki 2 makna. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala maha mandiri atau yang berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan apapun dari seluruh makhluk dan Allah juga tidak akan ditimpa kekurangan ataupun rasa butuh. Ya, Allah tidak butuh apapun. Tapi makhluk itu yang membutuhkan Allah. Ya, kita beribadah itu yang butuh kita. Kita melakukan kebaikan yang dihitung ibadah itu yang butuh kita, bukan Allah. Salat kita, puasa kita, apapun yang itu bernilai ibadah itu yang membutuhkan kita, bukan Allah. Gitu ya. Selanjutnya mana yang kedua adalah Allah yang selalu mengatur makhluknya. Ya, ini poin penting bagi kita bahwa seluruh ciptaan Allah baik yang di langit dan bumi itu semua sudah diatur oleh Allah. Bahkan seperti pernah dijelaskan, jatuhnya debu pada dini hari pun itu sudah diatur oleh Allah. Berapa jumlah hujan yang turun pada waktu tertentu itu juga sudah diatur oleh Allah. Dan tidak perlu bantuan yang lain. Gitu. Itu ya. Itu makna Al-Qayyum yang kedua. Dan anak-anak tambahan sedikit dari Pak Hadi ya, Asmaul Husna Al-Qayyum ini juga sebagai pengantar doa kita kepada Allah gitu ya. Kita berdoa ya Hayyu ya Qayyum, berdoa kepada Allah seperti itu. Hikmah yang bisa kita ambil anak-anak dari mempelajari sifat Al-Qayyum ini, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Puncak kesempurnaan itu adalah Al-Qayyum, Maha Mandiri, tidak butuh siapapun, mengatur semua yang ada di langit dan di bumi. Bayangkan di langit itu sebegitu besar, bumi ada dalam galaksi Bima Sakti, bumi ada dalam tata surya ada dalam satu galaksi namanya galaksi Bima Sakti. Padahal satu galaksi itu ada bilion planet. Padahal dalam jagat raya ini ada bilion juga galaksi. Bayangkan. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Maha kesempurnaan dalam puncaknya. Yang selanjutnya memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi orang mukmin yang mandiri atau tidak menggantung kepada orang lain. Itu ya. Dan membiasakan diri untuk memberi manfaat kepada orang lain. Itu anak-anak ya. Demikian anak-anak, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi Pak Hedi sendiri dan juga bisa bermanfaat buat kalian ataupun orang lain. Itu ya. Apabila ada kesalahan Pak Hedi dalam menjelaskan materi ini, Pak Hedi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tentunya masih banyak kekurangan yang Pak Hedi miliki. Kita belajar bersama. Itu ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.